Bapak Ibu sekalian akan memberikan pembelajaran secara virtual, yaitu tentang pembelajaran IPA dan PJOK. Oke, nanti akan dipraktekkan oleh Pak Ajis dari 4 Mina 2, Pak Dian 4 Mina 4 Mina 1, Budian 4 Mina 4, dan Pak Pur 4 Mina 3. Oke ya? Oke. Ya, oke. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang pembelajaran IPA dan PJOK. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum mempraktekkan untuk IPA-nya. Bapak akan memberitahukan materinya terlebih dahulu ya. Ini kita akan praktek tentang perambatan bunyi. Ya. Itu bunyi itu apa? Bunyi itu adalah energi yang dapat didengar. Ya, energi yang dapat didengar. Oke. Biar jelas Bapak buka ya, karena Bapak udah jaga jarak nih. Ya. Jadi bunyi itu adalah energi yang dapat didengar oleh telinga pastinya. Kemudian bunyi ini dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya. Diapalin dulu Pak. Itu keluar lagi. Ribet ya ternyata. Saya tadi masuk, saya keluar Ya. Kemarin lupa sih ngambil itu papan tulis di musola. Itu karena suka ngeblank kalau kebanyakan. Iya. Tapi dia udah Oh, udah di setting kemarin. Ya, mulai. Ada apa itu? Jadi, Pak. Oke. Oke anak-anakku semuanya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis dan Bapak harap kalian di rumah itu di mute ya. Semuanya nanti akan di mute dari sini, kalian mendengarkan saja. Oke? Maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Nah, kita kembali lagi tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar, ya. Energi yang dapat didengar. Nah, bunyi
dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, kalau benda yang tidak bergetar berarti otomatis tidak akan berbunyi. Nah, Bapak berikan satu contoh misalnya. Nah, kalian kenalnya nih apa nih? Nah, ini adalah alat musik yang bernama angklung. Nah, sekarang kita diamkan saja ini. Kita diamkan, bunyi kan? Tidak terdengar kan? Namun ketika mendapatkan sebuah getaran, dia pasti akan berbunyi seperti ini. Nah, ini pertanda bahwasannya bunyi itu memang dihasilkan oleh getaran. Bahkan coba kalian cek di tenggorokan kalian. Kalian berbicara, maka tenggorokan kalian pun akan terasa getaran. Nah, di pita suara kalian ini akan terjadi sebuah getaran yang menghasilkan sebuah suara yang keluar. Nah, dan semua bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Ya. Semua bunyi itu dari mana berasalnya? Yaitu dari sumber bunyi. Ya, tadi bunyi yang tadi ini adalah sumber bunyinya berarti dari angklung, atau misalnya ada suara mesin mobil. Nah, berarti itu sumber bunyinya. Nah, seperti itu. Dan kemudian bunyi kadang terdengar kuat dan lemah. Ya. Bunyi kadang terdengar kuat dan lemah. Kuat dan lemahnya bunyi disebut amplitudo. Ya. Kuat dan lemahnya bunyi disebut amplitudo. Dan kemudian tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh getarannya, ya, ditentukan banyaknya getarannya. Nah, tinggi rendahnya bunyi, ya, yang disebut dengan frekuensi, Nah, kemudian bunyi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Ya. Kalau infrasonik itu getarannya kurang dari 20 per detik, ya, kurang dari 20 Hz per detik, ya. Nah, ini kita nggak bisa dengar karena saking lemahnya. Nah, yang bisa dengar itu apa? Ada sih beberapa hewan, ya, seperti jangkrik, terusnya guguk, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan audiosonik. Nah, audiosonik itu dia memiliki getaran 20 sampai dengan 20.000 Hz per detik. Ya, 20 sampai dengan 20.000 Hz per detik. Nah, itu siapa yang mampu mendengar? Yaitu kita semua, ya. Manusia mampunya adalah ketika menerima sebuah getaran 20 sampai dengan 20.000, yaitu disebut dengan audiosonik. Kemudian ada yang disebut ultrasonik. Nah, ultrasonik itu berapa getarannya? Yaitu 20.000 Hz per detik, ya, 20.000 Hz per detik ke atas, ya, lebih. Nah, itu siapa yang mampu mendengar? Yaitu seperti kucing, kelelawar, kemudian lumba-lumba. Nah, itu adalah binatang-binatang seperti itu. Kalau kita tidak mampu untuk mendengar karena saking kencangnya. Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempraktekkan yaitu tentang bunyi juga, yaitu tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui beberapa zat atau media, ya, seperti pertama adalah zat padat, kemudian gas,
kemudian cair. Nah, oke. Karena itu mari kita saksikan bersama praktek yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Kepada Bu Dian dan Pak Dian dipersilahkan ya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak di rumah, apa kabar? Halo, apa kabar? Tetap semangat ya. Kita buka masker apa pakai masker aja nih Pak? Terserah. Pakai aja ya, kita pakai ya. Karena ini berdua nih kita nggak jaga jarak karena berdua ya. Oke, kita mulai. Bagaimana kita mulai saja Pak percobaan Oke, iklannya? hari ini Pak Dian dan Bu Dian akan mempraktekkan percobaan tentang merambatnya bunyi. Pak Dian jelaskan dulu ya. Bunyi ini adalah suatu getaran di mana bunyi ini dapat merambat pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, jadi kalian harus paham dulu nih bahwasannya bunyi yang kita dengar itu hasil dari rambatan dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang, Jadi medianya ada 3 ya Pak? nah ya? betul Bu Dian. Jadi medianya ada 3. ya. Cair, gas, dan padat ya. Nah, Oke. Contohnya kalau padat itu apa Pak? padat ini kita punya pesawat sederhana. Mana ya? Iya. Iya. Nah, ini anak-anak kalian bisa buat di rumah. Ini mainan waktu kecil kali ya. Iya. Dari kecil dari zaman dulu. Ini pesawat telepon sederhana di mana Pak Dian akan kemudian praktekkan. Ini namanya bunyi merambat melalui zat padat. Jadi benang ini yang dimaksud dengan zat padat. Nah, Mungkin bisa dijelaskan Pak bahan-bahannya ini Boleh. supaya anak-anak di rumah bisa membuat langsung ya di Oke. sini. Cara pembuatannya bagaimana? ini seru banget. Kalian cari gelas minuman ini nih, Plastik, Plastik. ya, gelas Nah, plastik. terus kalian siapkan ini Budian. Apa nih benang apa? Benang kasur atau benang apa ini Benang Pak? bangunan boleh, Iya, benang material kasur juga boleh. boleh, ya. Nah, terus jangan lupa ini dibolongin dulu Budian. Ya, Dikasih bolongan buat apa? Untuk mengkaitkan ini nih untuk benang. memasukkan benangnya ke dalam ya. Nah, ini benangnya dimasukkan ke dalam, lalu diikat dengan lidi boleh. Lidi boleh, tusuk Tusuk gigi gigi boleh, ya. atau Diikat. korek api itu yang Ya, kayu boleh. ya. Nah, Supaya ini nggak keluar lagi Pak ya. Nah, supaya nanti dia terikat nih, maksudnya terganjal seperti ini. Bisa kelihatan ya. Nah, setelah itu gimana cara mainnya Bu Dian? Menggunakannya? Ya, kita coba aja Pak ya. Nih. Mari kita coba bersama-sama. Kita tarik ya seperti ini. Ini nggak kelihatan, oke? Kelihatan Bu Dian agak ke sana berarti. Nah, nah, Pak Dian akan mengatakan sesuatu ke Bu Dian. Nanti terdengar suara Pak Dian. Pak Dian pelan aja ya suaranya nih. Terdengar nggak? Nah, apa yang dikatakan Pak Dian? Halo Bu Dian. Yang dijawab Bu Dian, apakah apa itu Bu Pak Dian? Ya. Jadi ini terdengar ya. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Cara kerjanya dari perambatan bunyi melalui zat padat ini Zat ya. padat. Nih, lihat ya. Tuh, ini benang. Ini seru banget. Boleh panjangnya semana Pak Dian? Boleh bebas 2 panjangnya. meter boleh, 2 3 meter, meter 3 boleh. meter, 5 meter Iya. boleh. Kalian coba di rumah, ini seru banget. Buat main-main di rumah dan ini bermanfaat juga ya. Iya, Pak ya. jadi buat kreativitas kalian. Dan ini ketika Pak Dian mengatakan sesuatu dari sini, ketika ditarik, suara Pak Dian ini Bukan merambat. merambat. Bunyinya itu getarannya merambat ke tempatnya Bu Dian. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini Berikutnya apa, berikutnya yaitu perambatan bunyi melalui zat udara dulu ya. Iya, Zat udara. atau zat gas ya. Atau zat gas. Media gas. Nah, medianya zat gas. Kalau di buku kan zat gas ya. Iya. Dan ini kita bisa lihat di sini prakteknya dulu. Nih, bukan Bahannya, prakteknya, bahannya dulu. Pak. Ya. Bahannya dulu biar anak-anak di rumah juga bisa langsung membuat ya. Boleh. Jadi Ini masih sama. nih. masih sama. Ini Gelas plastik gelas ya, plastik. 2 buah gelas plastik. Ini dibolongin ya. Ini dibolongin. Bawahnya dibolongin. Bolongin. Bisa Terus pakai apa Pak bolonginnya? Anak-anak mungkin bolonginnya bingung ya nih, bolonginnya pakai ini apa? harus dibimbing atau diawasi sama ayah bunda kalian. Ini dibolonginnya bisa dengan solder ataupun korek api yang kayu itu. Kalau itu dibolongin seperti itu. Tapi Pakai hati-hati. paku juga boleh. Pakai paku juga boleh. Pakai paku juga boleh.
Dan ini jangan lupa, ini ada apanya nih? Selang. Ini selang. Bisa kelihatan ya selangnya ya? Selang akuarium juga boleh disebut selang akuarium ya Pak ya? Iya, di selang akuarium. Ini bisa menggunakan selang akuarium atau selang bangunan, selang timbangan bangunan. Boleh juga kalau mau pakai selang buat cuci motor boleh. Kayaknya gede Ya, banget. gede. Nggak apa-apa kalau misalkan mau bolongin gede, pakai selang itu. Cara menggunakan gimana? Ya, Udah. coba kita Ini- lihat cara kerjanya nah, nih. Ini nggak perlu ketarik banget, karena kan dia jet gas ya udara, jadi cukup di sini aja. Pak Dian katakan sesuatu kepada Bu Dian. Bu Dian apa kabar? Nah, Pak Dian ngomong apa tadi Bu Dian? Kemudian apa kabar? Nah, terus Bu Dian mengatakan alhamdulillah. Nah, bagaimana cara kerjanya Bu Dian? Cara kerjanya yaitu kita dari satu sisi, dari sisinya Budian bicara melewati lubang ini tadi ya, pipa ini, lalu selang maksudnya bukan pipa. Lalu suara itu, bunyi itu dibawa melalui media udara Sampai merambat sampai ke tempat Pak Dian. Tempat Pak Dian, Gitu. seperti Maka itu. Pak Dian terdengar suaranya Budian. Nah, ini boleh kalian coba di rumah. Percobaan ini unik. Jadi kalian tahu, oh ternyata benar ya bisa terdengar. Ini berarti membuktikan percobaan bahwasannya bunyi dapat merambat pada zat gas atau melalui udara. Oke. Berikutnya lagi Pak. Ini yang terakhir yaitu perambatan bunyi melalui zat cair. Nah, ini medianya ada Air ya, harusnya zat ember cair ya. atau gentong gitu. Nah, ini diisi air. Bagaimana cara kerjanya? Ya? Baik. Ini corongnya tinggal didekatkan di telinga saja. Lalu telinga juga didekatkan ke medianya ya. Nah, Ayo Pak, dicoba Pak. setelah itu kalian getok. Enggak sih. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kemudian? Apakah ada getarannya? Iya, di dalam airnya itu ada getarannya menghasilkan bunyi Pak ya. Iya, karena memang bunyi itu merambat pada zat cair juga. Nah, Contoh lain mungkin pada saat berenang ya Pak ya. Boleh, Pada apa saat berenang. berenang kalian mungkin bisa bertepuk tangan Betul. atau membunyikan apa ya Pak ya, sesuatu iya, ya. misalkan ketika kalian berenang nih ada kayu, kalian nyelam, coba kalian getok di dalam dinding kolam renang di gitu dinding ya. kolam, atau ada dua benda yang kamu seperti ini kan di dalam air itu, maka akan terdengar suara itu. Nah, ini membuktikan bahwasannya bunyi dapat merambat pada zat cair. Oke. Terus bagaimana Bunda nih selanjutnya? Baik, nanti percobaan ini kalian silakan mencoba di rumah ya. Lalu tugasnya adalah kalian mempraktekkan salah satu percobaan ya, perambatan bunyi boleh yang melalui zat cair, boleh melalui zat gas, atau boleh melalui zat padat ya. Nanti difoto lalu dikirim ke Gredu. Oke. Sudah jelas anak-anak ya di rumah ya. Minta mungkin bantuan dari atau bimbingan orang tuanya ya untuk membuat praktek ini, praktek percobaan IPA. Baik, selanjutnya apa lagi Pak? Oke, mudah-mudahan dari praktek ini kalian mendapat pengetahuan baru dan penasaran, dan kalian ingin mencoba di rumah mengkreativitaskan apa yang kalian inginkan dari percobaan hari ini. Dan pembelajaran tentang bunyi mungkin sudah ya Budian ya. Nah, kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya yaitu muatan PJOK ya, pelajaran PJOK tentang apa ini Pak? Tentang lokomotor, gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Iya. Oke. Dalam permainan bola besar ya Pak? Dalam ya? permainan bola besar. Iya. Nah, ini pelajaran PJOK ini akan disampaikan oleh Bapak Purwadi. Oke. Silakan Bapak Purwadi. Ini dipindahin dulu. Oh iya, anak-anak. Mana sih? Kelihatan nggak? Enggak. Kita berdiri juga nggak? Nggak usah. Enggak usah, ntar tinggal dipanggil Pak. Panggil aja. Pak Purwadi kalau butuh bantuan bisa panggil aja langsung. Kamu jelasin ntar. Jelasin dulu Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Tentunya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga. Nah, baik anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran PJOK. PJOK apa sih? Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pada pembelajaran pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang apa sih yang dinamakan gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Ya, gerakan ini ketiganya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian berjalan, ketika kalian menari, ketika kalian melakukan aktivitas cabang olahraga menggunakan alat, ketiga-tiganya itu ada di dalamnya. Ya, baiklah kalau itu Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang gerak lokomotor. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Yaitu gerakan berpindah tempat, ya. Jadi ada bagian-bagian tubuh kita, ya, gerakannya itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya apa? Ketika kita sedang berjalan, ya, ketika sedang kita berlari, ketika kita sedang melompat. Bahkan kalau misalkan kalian melihat misalkan ada seseorang yang memanjat, ya, naik pohon, ya, itu adalah bagian dari gerakan lokomotor. Nah, yang kedua adalah gerakan non lokomotor. Nah, gerakan ini kebalikan dari gerakan lokomotor, ya. Gerakannya itu diam di tempat tapi ada bagian-bagian tubuh kita, ya, yang bergerak. Ya, gerakan-gerakan non lokomotor itu bisa kita jumpai pada gerakan seperti misalkan mengayun-ayunkan badan kita. Nanti kita berikan contohnya oleh Bapak dan Ibu guru kalian semuanya. Ya, yang kedua apa? Gerakan seperti membungkuk. Ya, gerakan seperti kita sedang ruku. Nah, itu bagian dari gerakan non lokomotor. Ya. Dan yang ketiga adalah gerakan manipulatif. Nah, gerakan manipulatif ini yaitu adalah gabungan dari gerakan lokomotor dan non lokomotor. Gerakan manipulatif ini bisa kita jumpai dalam misalkan kita melakukan permainan olahraga atau cabang olahraga seperti misalkan permainan olahraga bola besar yang nanti kita istilahnya berikan contohnya, ya. Seperti apa gerakan manipulatif? Yaitu melempar bola, menangkap, ya, dan memukul menggunakan penguasaan alat, objek atau benda tertentu. Itu adalah pengertian dari gerakan manipulatif. Jadi gerakan itu membutuhkan penguasaan suatu objek atau benda tertentu. Baik anak-anak sekalian, itu tadi mengenai pengertian dari gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, sekarang Bapak Ibu guru kalian ingin mempraktekkan, ya, apa itu gerakan lokomotor, apa itu gerakan non lokomotor, dan gerakan manipulatif. Untuk Bapak Dian, Pak Ajis, dan Bu Dian bisa bantuannya untuk melakukan gerakan lokomotor yang pertama. Nah, ini gerakan lokomotor yang pertama adalah tadi apa? Berjalan, berlari, melompat, memanjat. Nggak ada pohonnya, nggak bisa memanjat kita nih, ya. Nah, kita coba lakukan gerakan berjalan, ya. Gerakan berjalan kita jalan aja. Nah, ini berpindah tempat, ya, gerakan berpindah tempat. Nah, kemudian kita berlari, Pak Jis, dari sana melawan arah jarum jam. Nah, kenapa berlawanan dengan arah jarum jam? Ketika kita melihat suatu lomba lari, ya, itu pasti gerakannya itu, larinya itu berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Jadi ketika kita melakukan gerakan lokomotor, non lokomotor, ya, itu pasti gerakannya pasti berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, ini ada Pak Dian nih. Pak Dian coba praktekkan bagaimana caranya berpindah tempat dengan cara melompat. Oke. Iya. Ini salah satu contoh gerak lokomotor. Jadi dari tempat Pak Dian ini, Pak Dian akan pindah tempat seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh Ya, gerak berpindah tempat.
Kita ulangi lagi ya, gerak lokomotor, kemudian gerak berjalan. Ya, dari sini kemudian. Nah, biar kita bisa membedakan ya, mana itu gerakan lokomotor dan non lokomotor. Pak Ajis, nah Pak Ajis belum keringetan nih. Kita coba suruh lari ya. Yuk Pak Ajis, kita berlari Pak Ajis. Oke. Ya, nah itu gerakan lokomotor. Nah sekarang gerakan non lokomotor. Pernah kalian lihat di buku tematik barangkali ya ada tentang gerakan meliuk-liukan, atau kalian pernah di kelas sebelumnya menari ya, gerakan meliuk-liukan badan tapi badannya diam, tapi seperti diterpa oleh angin ke kiri dan ke kanan ya, seperti pohon kelapa ya diterpa oleh angin yang kencang. Yuk kita mulai dari kiri, tangan di atas. Mulai 1, 2, 3, 4. Iya, sekarang gerakan selanjutnya ya, gerakan lokomotor. Nah, gerakan lokomotor ini bisa berputar di tempat ya. Berputar di tempat seperti pernah kita melakukan senam pinguin. Nah, itu gerakannya di tempat, di situ-situ aja muternya ya. Yuk kita coba, dimulai dari mana yang mulia nih? Dari kiri. Dari kiri, yuk siap, 1, 2, 3. Ya, itu ya. Iya, terus gerakan membungkuk. Ya, seperti apa nih gerakan membungkuk? Seperti gerakan ruku bisa ya. Yuk kita coba yuk, bersedia mulai. Ya, selesai. Nah, itu gerakan dari gerakan non lokomotor. Jadi posisi badannya di tempat, tapi ada beberapa bagian tubuh kita yang melakukan gerakan. Nah, yang terakhir yaitu gerakan manipulatif. Nah, gerakan manipulatif ini yaitu tadi apa pengertiannya? Penguasaan ya suatu gerakan melalui objek atau benda tertentu. Seperti kita misalkan cabang olahraga bulu tangkis, bola voli, basket ya. Bulu tangkis itu bola kecil. Nah, sekarang yang kita praktekkan ini bola besar, bola voli dan bola basket ya. Nah sekarang siapa nih yang mau praktekkan nih? Pak Dian boleh. Pak Dian ini nanti gerakannya melempar ke arah Pak Ajis ya. Jadi dilempar. Nah enggak ya, coba ya. Nah yang lainnya coba di rumah ya. Nanti ya, itu salah satu gerakan non lokomotor, gerakan manipulatif, karena Pak Dian dan Pak Ajis itu sudah menguasai ya bagaimana melempar dan menangkap bola ya. Nah setelah itu memantul-mantulkan bola. Nah kemudian bisa bola basketnya atau bola volinya, bola basketnya kempes ternyata, jadi bola volinya coba kita pantul-pantulkan seperti kita main basket ya, driblingnya namanya ya. Nah ternyata dia itu menguasai ya dribbling bola basket luar biasa. Nah gerakan manipulatif apalagi, seperti misalkan contoh kita menggunakan alat misalkan permainan kasti. Nah ketika kita memegang pemukul kasti, kita pasti konsentrasi akan menerima bola dari yang melempar bola. Nah, ketika kita pukul, nah itulah gerakan manipulatif. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dan Bapak Ibu guru praktekkan. Mudah-mudahan kalian bisa ya mempelajarinya di rumah. Dan tugasnya apa, Bu Dian? Mempraktekkan, anak-anak dengarkan baik-baik ya. Anak-anak mempraktekkan salah satu gerakan lokomotor atau non lokomotor atau manipulatif. Satu saja, lalu difoto dan dikirim ke Gredu. Ya, Jelas ya anak-anak ya. Iya. Baik, dari kami itu saja yang bisa disampaikan untuk pelajaran PJOK kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Selamat mengerjakan Sampai tugasnya. jumpa lagi. Nanti akan tayang di Gredu siang ya. Semangat ya. Semangat, tetap semangat. Semangat.